Jejak tokoh Tionghoa Ang Yan Guan pada sejarah Universitas Trisakti, Rumah Sakit Husada, dan Wacana Indonesia. Kalau saja buku memoir Ang Yan Guan tak diterbitkan Yayasan Nabil dan Hastamitra, Jakarta, pada 2009, boleh jadi nama tersebut hanya akan hadir di ruang gelap. Kalau saja Edi Lembong dari Yayasan Nabil tak dihadiahi buku berbahasa Mandarin, Hong Yuan Yuan Jizuan, Autobiografi Ang Yan Guan, yang diterbitkan penerbit Huaqiao Beijing Republik Rakyat Tiongkok RRT pada Juli 1989 dan diterimanya ketika mengunjungi RRT pada September 1999, boleh jadi pula namanya hanya tercatat 1-2 kali pada Wacana berbahasa Indonesia. Misalnya laman profil Rumah Sakit Husada menyebutnya sekali saja dalam ejaan lama pada tonggak perjalanan Dr. Hua Chuan Xiu Ang Yan Guan. Padahal ketika Dr. Hua menggagas pendirian organisasi pemeliharaan kesehatan dengan prioritas kesehatan persalinan, lelaki kelahiran Bandung, Jawa Barat pada 25 Mei 1894 inilah yang dimintanya untuk membantu pendirian tersebut. Ang juga yang kemudian mencarikan sosok yang cocok untuk menjadi ketua sementara organisasi rintisan tersebut, yakni Yo Heng Kam. Tapi dia menolak. Setelah beberapa kali berunding dengan Dr. Hua, Chu Bo San, dan Ang, akhirnya Yo mau menerima jabatan itu dengan satu syarat, Ang mendampinginya sebagai wakil ketua. Halaman 61 hingga 62. Setelah itu, mereka mulai merancang anggaran dasar, menentukan nama, mencari orang yang mau menjadi pengurus, dan mencari rumah yang cocok untuk lokasi klinik. Nama klinik tersebut adalah Yang Seng I, yang kemudian dikenal sebagai Rumah Sakit Husada Jakarta. Halaman 62. Pada 24 Desember 1924, rapat perdana panitia sementara digelar di klinik. Wali Kota Batavia, Mr. A, hadir dan mengusulkan pembentukan Dewan Komisaris dengan anggota 5 orang. Yo dipilih sebagai ketua dan Ang diusulkan sebagai wakil ketua. Wali Kota berpendapat bahwa Dewan Komisaris tak perlu wakil ketua. Dari 5 orang anggota, 1 orang bisa menjadi ketua, 1 orang menjadi sekretaris, 1 orang menjadi bendahara, dan sisanya menjadi anggota biasa. Akhirnya, Nyo Gan Kiong dipilih menjadi sekretaris, Kapiten Hu A Fan menjadi bendahara, serta Kapiten Yo Kim Tie, paman Yo Heng Kam, dan Ang menjadi anggota biasa. Dr. Hua sendiri menjadi direkturnya. Halaman 62. Universitas Trisakti malah sama sekali tak menyinggung namanya sepatah kata pun. Maklum, universitas tersebut memang bentukan baru dari universitas sebelumnya, Res Publica atau Ureka, yang dibubarkan pemerintahan Orde Baru. Karena itu, laman sejarah singkat Universitas Trisakti hanya mencantumkan proses kelahiran Universitas Trisakti diawali dengan dihancurkannya Universitas Respublika oleh massa pada tahun 1965 karena dianggap terlibat dalam pergerakan Partai Komunis Indonesia pada bulan September 1965. Dari puing-puing Respublika itulah dibangun Universitas Trisakti. Kalimat pertama laman tersebut adalah,
Universitas Trisakti merupakan satu-satunya perguruan tinggi swasta di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 29 November 1965. Eureka sendiri berkiprah selama 1962 hingga 1965. Sebelumnya bernama Universitas Baperki. Pendirinya memang Baperki alias Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia pada 1958. Tujuan pendiriannya adalah mengatasi keterbatasan warga keturunan Tionghoa memasuki perguruan tinggi. Pada pendirian Universitas Baperki itulah Ang Yan Guan berperan. Ang memang bendahara Baperki, sedangkan ketuanya adalah Xiao Giok Chan, halaman 299. Sebelum menjadi wartawan, Ang juga seorang guru. Bahkan menurut pengakuan Ang, sebagaimana ditulisnya pada halaman 305, gagasan pendirian Universitas Baperki dicetuskan dan ditetapkan pada suatu rapat sambil makan malam di rumah Ang pada pertengahan 1950-an. Rapat itu juga membahas cara mengumpulkan dana untuk pendirian universitas tersebut. Rapat tersebut dihadiri beberapa petinggi Baperki dan 6 orang Tionghoa yang giat berkarya dalam bidang kesejahteraan umum. Halaman 305 hingga 306. Di luar keterbatasan jejak-jejak itu, nama Ang Yan Guan masih dapat kita temukan pada buku kumpulan puisi Tufu yang diterbitkan Komite Perdamaian Indonesia pada 1962. Ang menjadi salah seorang penerjemah puisi-puisi pujangga besar Tiongkok itu, selain nama-nama besar dalam peta kesusastraan Indonesia, seperti Pramudia Anantatur, Amir Hamzah, Ramadan KH, Anas Ma'ruf, dan S. Mundingsari. Dengan nama samaran Huai Chiong, jejak Ang juga kita temukan pada halaman 399 buku Kesastraan Melayu Tionghoa 5 yang disunting Markus A.S. dan Pax Yunedanto, serta diterbitkan Kepustakaan Populer Gramedia pada 2012. Di sana penyunting mengutip 2 bait naskah sandiwara yang berjudul Jangan Sedih yang berangkat tahun 1923. Pada tahun yang sama, Huai Chiong juga menulis naskah drama Di Sebelah Dalamnya Layar Malaysia. Sebelumnya, 1922, tanpa nama samaran, Ang menerjemahkan My Chinese Marriage karya My Pranking terbitan 1921 menjadi Aku Punya Pernikahan dengan Seorang Tionghoa. An Enemy of the People karya Henrik Ibsen yang diterbitkan pada 1882 diterjemahkannya menjadi Musuhnya Orang Banyak, tapi karya terjemahan tersebut tak diketahui tahun publikasinya. Kalau kita telusuri nama Ang Yan Guan, tanda petik ganda disertakan dalam pencarian untuk ketepatan pencarian melalui Google, ada 7.860 berkas yang memuat nama tersebut per 1 April 2021.
Kalau kita batasi pencarian tersebut hanya untuk halaman berbahasa Indonesia, sebagian besar informasi tentang Ang Yan Guan berkaitan dengan buku memoir Ang Yan Guan ini. Selebihnya nama Ang Yan Guan, Ang Jan Guan, dan Huai Chiong diabadikan di luar bahasa Indonesia. Wikipedia pun hanya menulis Ang dalam bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Inggris. Ang memang salah seorang tokoh Tionghoa yang terlupakan di tanah kelahirannya sendiri. Padahal dia merupakan nasionalis Indonesia yang membaktikan seluruh kegiatan sosial politiknya untuk kepentingan tanah kelahirannya.